Halo semuanya, pernah nggak sih Anda ngerasa kalau cara kita belajar dan apa yang kita anggap pengetahuan itu rasanya udah beda banget? Nah, kali ini kita bakal bedah gimana internet itu bukan cuma ngasih kita lebih banyak informasi, tapi secara fundamental mengubah definisi pengetahuan itu sendiri. Oke, kita mulai dari cerita lucu ini. Anekdot ini bukan cuma buat ketawa ya, tapi benar-benar nunjukin sesuatu yang penting. Dulu tuh, pengetahuan itu ada titik hentinya. Anda nanya ke ahli, dapat jawaban. Beres. Jelas banget kapan harus berhenti. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kita sekarang hidup di dunia di mana informasi itu ngalir terus, nggak pernah berhenti. Jadi, apa dong akibatnya waktu tombol mati itu rusak? Apa artinya ini buat cara kita semua memahami dunia? Yuk kita bedah lebih dalam. Oke, untuk ngerti posisi kita sekarang, kita harus lihat dulu dari mana kita berasal. Kita mulai dari dunia pengetahuan yang basisnya kertas. Dunia yang mungkin lebih kita kenal, yang lebih rapi dan terstruktur. Gini deh, dunia ini kan dari dulu selalu punya terlalu banyak informasi untuk diketahui. Makanya, kita pintar. Kita bikin sebuah sistem. Sistem ini ngasih tahu kita kapan kita boleh berhenti bertanya. Bisa jadi itu buku yang tebal banget, seorang profesor, atau ensiklopedia. Itulah yang jadi titik-titik henti kita. Dan fondasi dari sistem ini adalah sesuatu yang kita anggap biasa aja sekarang, fakta. Tapi tahu nggak, konsep fakta sebagai kebenaran objektif yang bisa diuji, itu ternyata bukan ide yang kuno. Ini penemuan yang relatif modern, yang akhirnya jadi dasar buat semuanya, dari sains sampai kebijakan pemerintah. Prosesnya ini menarik banget loh. Dimulai dari Bacon yang lihat fakta itu kayak batu bata buat bangun teori, terus Bentham yang pakai statistik buat dorong perubahan sosial, sampai akhirnya fakta jadi alat diplomasi internasional. Ketergantungan kita sama fakta inilah yang ngebentuk dunia modern kita. Jadi singkatnya, sifat kertas itu sendiri, yang terbatas, mahal, dan susah dikoreksi, itulah yang membentuk konsep kita tentang pengetahuan. Pengetahuan itu ibarat sesuatu yang rapi, terorganisir dan aman tersimpan di rak-rak perpustakaan. Oke, sekarang fast forward ke hari ini dan lihat gimana semuanya jungkir balik. Internet itu bukan cuma nambahin informasi, internet secara fundamental mengubah sifat dari informasi itu sendiri. Inilah momen di mana paku yang menahan fakta-fakta kita mulai goyang. Biar kebayang skalanya, coba deh pikirin ini. Di tahun 2008 aja, jumlah informasi digital yang dikonsumsi di Amerika itu mencapai 3,6 zettabyte. Angka ini gede banget, hampir nggak mungkin dibayangin. Dan ingat ya, itu data lebih dari 10 tahun yang lalu. Analogi ini gila banget sih, tapi bener-bener nunjukin skala yang kita hadapi. Otak kita tuh nggak dirancang buat memahami skala sebesar ini. Ini bukan lagi sekedar lebih banyak informasi. Ini adalah perubahan skala yang mengubah segalanya. Anda pasti pernah dengar kutipan ini kan? Kutipan ini benar-benar menangkap ide lama bahwa fakta itu adalah landasan yang kokoh buat berdebat. Fakta itu wasit yang netral, iya kan? Nah, disinilah letak ironinya. Kutipan terkenal soal kekokohan fakta ini, ternyata kebenarannya diragukan. Kefaktaan kutipan ini justru digoyangkan oleh internet itu sendiri. Ini contoh kecil yang nunjukin betapa berbedanya dunia pengetahuan kita sekarang. Tapi yang berubah itu bukan cuma fakta. Ini juga mengubah siapa yang kita anggap ahli. Konsep keahlian itu sendiri lagi disusun ulang di depan mata kita. Coba lihat perbedaannya. Dulu, kalau ada masalah besar, kita kumpulin beberapa orang paling pinter dengan gelar paling mentereng, kayak komisi challenger. Sekarang, kita manfaatin jaringan ribuan orang yang seringkali amatir buat ngerjain hal luar biasa, kayak mengklasifikasi galaksi di Galaxy Zoo. Jadi, keahlian itu geser dari yang tadinya terpusat jadi menyebar kemana-mana. Dan model jaringan ini cara kerjanya luar biasa. Ada yang namanya crowdsourcing, di mana ribuan amatir bisa bantu riset ilmiah. Terus ada metrik baru yang ngelacak dampak penelitian secara real-time, nggak perlu nunggu bertahun-tahun. Bahkan ada sains terbuka, di mana ilmuwan bagi-bagi data mentah sampai kegagaran mereka ke publik. Ini perubahan fundamental banget dalam cara pengetahuan dibuat dan divalidasi. Nah, ini dia poin kuncinya. Fokusnya bukan lagi pada kejeniusan satu orang, tapi pada kecerdasan kolektif dari jaringannya. Di model yang baru ini, ruangan itu sendiri jadi lebih pintar daripada satu individu manapun di dalamnya. Oke, sekarang kita coba mikir lebih jauh lagi deh. Kalau pengetahuan itu nggak lagi terikat sama satu orang atau satu buku, terus pengetahuan itu jadi apa dong di dunia baru ini? Perbandingan ini benar-benar nunjukin perubahan dasarnya. Model lama itu saring dulu, baru terbit.
Model baru kebalikannya, terbit dulu baru disaring. Pengetahuan bukan lagi produk akhir yang rapi kayak buku, tapi jadi sebuah proses yang hidup dan terus berjalan di dalam jaringan itu sendiri. Ini metafora yang keren banget. Kita ninggalin ide soal pantion pengetahuan, semacam kuil kebenaran yang megah dan gak berubah. Sebaliknya, kita masuk ke halaman pabrik batu bata, tempat yang berantakan, dinamis, di mana siapapun bisa ambil batu bata ide dan mulai membangun sesuatu yang baru. Oke, jadi dunianya udah berubah. Jadi lebih kacau, lebih terhubung, dan nggak ada lagi titik henti yang pasti. Terus gimana caranya biar kita bisa survive dan bahkan berkembang di dalamnya? Jadi, gimana caranya? Ada 3 langkah utama. Pertama, rangkul keterbukaan. Di dunia jaringan, berbagi informasi itu adalah kekuatan. Kedua, sediakan pengait, maksudnya pakai label, tag, dan metadata lainnya biar kita semua gampang menavigasi lautan informasi ini. Ketiga, hubungkan semuanya. Dengan ngasih tautan ke sumber, Anda bukan cuma berbagi info, tapi ikut membangun web yang lebih pintar buat kita semua. Kutipan ini benar-benar negasin lagi ide utama kita. Pengetahuan itu bukan lagi tujuan akhir yang kita capai, kayak namatin buku. Pengetahuan adalah perjalanan kolaboratif yang nggak ada habisnya di dalam jaringan. Dan ini dia pemikiran akhirnya. Ya, dunia pengetahuan yang baru ini emang nggak sempurna. Tapi justru dengan merusak ilusi lama kita tentang pengetahuan yang rapi dan pasti, dunia ini malah ngungkapin kebenaran yang lebih dalam tentang bagaimana kita sebagai manusia sebenarnya tahu sesuatu, yaitu secara sosial, terus-menerus, dan bareng-bareng. Jadi, pertanyaan terakhir ini buat Anda. Di dunia di mana kecerdasan itu sifatnya kolektif, pilihan terpenting Anda bukanlah apa yang Anda tahu secara pribadi, tapi di ruangan mana, di jaringan mana Anda memilih untuk bergabung. Coba deh pikirkan soal itu.